Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Siswa-siswi MTS Nahdlatul Muslimin yang berbahagia, marilah kita lanjutkan pelajaran kita, pendidikan kewarganegaraan. Namun sebelumnya kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Kali ini kita akan mempelajari makna Pancasila sebagai dasar negara dan makna Pancasila sebagai pandangan hidup. Diharapkan setelah mempelajari ini, kalian mampu memahami apa makna Pancasila sebagai dasar negara dan apa makna Pancasila sebagai pandangan hidup. Baik, hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 telah menjadikan Pancasila sebagai dasar negara bangsa Indonesia. Jadi, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara adalah hasil dari sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila juga mempunyai makna sebagai pandangan hidup bangsa. Selain sebagai dasar negara, Pancasila juga mempunyai makna sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, supaya kita sebagai masyarakat Indonesia dapat menjalankan Pancasila secara konsekuen dan murni, maka kita harus tahu tentang makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai dasar negara. Sejak diberlakukannya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, tidak ada rakyat Indonesia yang menyangkal, melainkan setuju terhadap ketetapan tersebut. Atas pengakuannya, maka dasar hukum Pancasila diangkat sebagai dasar negara Indonesia, dituangkan dalam pembukaan UUD 1945, ketetapan MPR nomor 18 MPR tahun 1998, ketetapan MPR nomor 3 tahun 2000, dan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Baik, Pancasila sebagai dasar negara terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Terdapat dalam alinea keempat yang tercantum di sana ada sila-sila Pancasila. Setiap kali kalian upacara yang diadakan di sekolah, biasanya dibacakan pembukaan UUD 1945. Tujuannya semata-mata hanya untuk mengingatkan kepada generasi muda seperti siswa-siswi MTS Nahdlatul Muslimin tentang rasa syukur bangsa Indonesia telah lepas dari belenggu penjajahan, tujuan nasional bangsa Indonesia, dan cita-cita bangsa Indonesia. Nah, Pancasila tidak ditemukan dalam pembukaan, tapi yang ada adalah sila-sila Pancasila yang terdapat dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Kemudian yang kedua, ketetapan MPR nomor 18 tahun 1998. Di sana tercantum bahwa Pancasila yang terdapat dalam ketetapan MPR nomor 18 tahun 1998 tersebut terdapat
penjelasan yang menyebutkan bahwa Pancasila sebagaimana yang dimaksud dalam pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Nah, ini memperkuat Pancasila yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Sekarang yang ketiga, Pancasila sebagai dasar negara juga terdapat dalam ketetapan MPR nomor 3 tahun 2000. Di sana tercantum antara lain Pancasila sebagai sumber hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, dan sebagai sumber hukum dasar nasional. Ini yang terdapat dalam ketetapan MPR nomor 3 tahun 2000. Sekarang yang terakhir, Pancasila sebagai dasar negara terdapat dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Di sana tertulis bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Baik, selanjutnya, apa sih arti pentingnya Pancasila? Buat apa sih Pancasila? Pentingnya untuk apa? Nah, kita akan mempelajari arti pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Apakah penting Pancasila sebagai dasar negara? Terus apa artinya? Nah, di sini Pancasila dijadikan sebagai dasar negara, artinya bahwa Pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, siapapun yang memerintah bangsa Indonesia, siapapun presidennya, harus menjalankan pemerintahannya yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, pemerintah harus menjamin masyarakat Indonesia untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi, pemerintah tidak boleh melarang salah satu rakyat atau masyarakat Indonesia untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaannya. Tidak boleh agama tertentu saja atau agama yang lain tidak boleh, tetapi agama-agama yang diresmikan oleh negara, masing-masing rakyat diberi kebebasan untuk menjalankan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Dan pemerintah juga harus membuat hukum yang dapat menjamin masing-masing orang untuk menjalankan ibadahnya. Nah, ini ada di pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang kita ke arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup. Apa makna arti pentingnya? Apa sih pentingnya Pancasila sebagai pandangan hidup? Pancasila sebagai pandangan hidup artinya Pancasila dijadikan sebagai pedoman bertingkah laku dalam berbangsa dan bernegara. Semua sila yang ada dalam Pancasila, ada ketuhanan, ada kemanusiaan, ada persatuan, ada kerakyatan, ada keadilan, masing-masing itu tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Karena masing-masing sila tersebut 1-5 merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Jadi tidak boleh orang rakyat Indonesia maupun pemerintah hanya memilih satu dari 5 sila Pancasila, tetapi 5-5-nya harus dilaksanakan secara konsekuen. Sila pertama, ketuhanan, melandasi sila kedua, kemanusiaan, melandasi sila ketiga, persatuan, dan keempat dan kelima. Nah, ini
artinya bahwa Pancasila dijadikan sebagai pandangan dalam berbangsa dan bernegara. Contoh, jika suatu waktu kalian ingin melakukan ibadah di suatu tempat, sedangkan di tempat tersebut mayoritas agamanya berbeda dengan agama kalian, maka hal yang wajib dilakukan adalah melihat rasa kemanusiaan dan keadilan sosial. Jadi tidak boleh kita melaksanakan sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa tetapi mengganggu atau bertentangan dengan sila kedua kemanusiaan. Nah, itu contohnya. Jadi kita melaksanakan sila pertama ketuhanan, contoh kita beribadah harus melihat kemanusiaan. Nah, gitu contohnya. Baik, sekarang ciri-ciri dan karakteristik sila-sila Pancasila. Ciri-cirinya apa sila-sila Pancasila? Apa contoh perilaku-perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila? Contoh, sila pertama, itu contoh perilakunya seperti apa? Sila kedua, pengamalannya bagaimana? Contoh aktivitas yang menunjukkan sila pertama, sila kedua, dan seterusnya sampai sila kelima bagaimana? Nah, ini yang akan kita pelajari di slide selanjutnya. Sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Contohnya, kandungan sila ketuhanan Yang Maha Esa yaitu membina kerukunan antar umat beragama. Jadi, masyarakat Indonesia berdasarkan sila pertama diharapkan harus rukun antar umat beragama, karena Indonesia tidak berdasarkan hanya satu agama, tetapi bermacam-macam agama. Yang kedua, kandungan sila pertama, karakteristiknya atau ciri-cirinya, bangsa Indonesia percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa. Jadi beda dengan negara atau bangsa lain yang tidak percaya adanya Tuhan, tetapi Indonesia, bangsa Indonesia percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang ketiga, saling menghormati kebebasan beragama. Nah, ini contoh karakteristik atau ciri sila pertama. Lebih jelasnya kalian bisa lihat di LKS di halaman 13. Sekarang kita lanjut ke sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu lambangnya adalah lambang rantai. Sila kedua memiliki ciri atau karakteristik bahwa negara memiliki amanah untuk menjaga hak dan kewajiban setiap warga negaranya, menjaga kedudukan yang sama dalam hukum, memperoleh penghidupan yang layak, dan sebagainya. Nah, itu ada contohnya, ada orang jatuh ditolong, itu nilai-nilai kemanusiaan, berarti menolong teman, menolong orang lain, itu sesuai dengan sila kedua dari Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya sila ketiga, persatuan Indonesia. Lambangnya apa itu? Betul, pohon beringin. Contoh perilaku yang menunjukkan sila ketiga dari Pancasila di sekolah: piket, membersihkan kelas, berteman dengan
orang yang berbeda agama. Ini kebetulan andaikan teman satu sekolah yang beda agama. Tapi kalau di MTS Nahdlatul Muslimin ini semuanya agamanya sama. Ini contoh bagi sekolah yang ada agama yang berbeda. Yang ketiga, contohnya di sekolah saling menghargai kepada teman. Itu contoh perilaku yang sesuai dengan sila ketiga, persatuan. Jadi inti karakteristiknya adalah bersatu, tidak boleh bercerai-berai. Contoh perilaku sila ketiga di lingkungan rumah. Di rumah, contohnya membantu orang tua, membantu ibu di dapur, membantu bapak, membantu keluarga yang lain. Nah, yang kedua, menyayangi semua anggota keluarga. Ini contoh persatuan Indonesia. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan keluarga. Jadi di dalam satu rumah tidak boleh kita memaksakan keinginan kita sendiri, tapi kita mengutamakan kepentingan keluarga. Ini contoh pengamalan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Baik, kita lanjut ke sila keempat, yaitu yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa karakteristik dari sila keempat? Lambangnya yaitu apa itu? Ya, kepala banteng. Sila keempat adalah sendi utama demokrasi di Indonesia berdasar atas musyawarah dan asas kekeluargaan. Nah, ini contohnya sila keempat adalah pemilu, yaitu pemilihan umum. Juga musyawarah. Ini adalah pengamalan dari sila keempat dari Pancasila. Tidak boleh memaksakan kehendak. Itu juga bagian dari karakteristik atau ciri sila keempat. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat sesuai dengan hati nurani. Ketika musyawarah kita tidak memaksakan pendapat, itu juga dari bagian dari sila keempat. Terakhir, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gambarnya, lambangnya yaitu lambang padi dan kapas. Sila kelima merupakan satu ajaran negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Negara, pemerintah dalam hal ini, wajib mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, contoh pembangunan di Indonesia tidak boleh hanya bagi salah satu pulau di Indonesia saja. Tidak boleh pemerintah hanya membangun atau mensejahterakan warga rakyat Indonesia hanya di kota-kota tertentu atau di pulau-pulau tertentu, tapi harus berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, nilai-nilai luhur ini yang ada dalam Pancasila adalah asli dari kebaikan budaya bangsa Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, maka sudah selayaknya menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan, di sekolah, di keluarga, maupun di lingkungan masyarakat. Baik, kita sekarang berada di akhir pembelajaran kita kali ini. Di bagian penutup ini,
Pak Guru sampaikan untuk lebih mematangkan pemahaman kalian tentang materi kali ini, yaitu tentang Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Silakan kalian baca ulang lagi LKS kalian di halaman 9 sampai 16. Kemudian setelah kalian nonton video ini, jangan lupa kalian kerjakan tugasnya dengan mengklik link Google Form yang ada di deskripsi video ini. Kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.